Berjumpa kembali bersama saya dalam acara di channel YouTube Serambi Religius. Semoga kasana iman umat dengan permenungan-permenungan singkat yang saya sajikan ini semakin meningkatkan religiositas hidup iman umat, supaya iman umat Anda semakin berkembang dan bertumbuh dengan subur. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, mari kita lanjutkan peziarahan permenungan kita pada pagi ini dengan mengambil bacaan dari hari Jumat tanggal 4 Desember 2020. Demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan pasti datang. Ia datang dengan megah, dan mata para hambanya akan berseri-seri. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Advent, percaya maka terbukalah. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, ketika kita mengalami suatu kesulitan hidup, disitulah kita buta. Ketika kita mengalami pergolakan hidup, disitulah kita buta. Ketika kita gagal mencapai suatu cita-cita, disitulah kita buta. Pertanyaan lanjutnya adalah, bagaimana dengan sikap Anda kalau Anda tergolong buta? Buta jangan dimengerti secara fisik, yaitu tidak dapat melihat karena cacat mata. Saya teringat dalam acara studi bahan bersama para katekis dalam rangka mempersiapkan materi untuk dikatekesekan kepada para katekumen, kami mengambil firman Tuhan dari bacaan yang kita dengarkan tadi. Dan saya memberikan sebuah gambaran konsep buta dalam pengertian historis rohani dan dalam konteks sejarah secara fisik atau kasat mata. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kita semua pernah mengalami kebutaan hidup. Dan kebutaan hidup kita ini tentu bervariasi. Lihat saja realitas dunia hingga akhir tahun 2020 ini. Nyaris 1 tahun penuh
kita diliputi suasana buta. Kita menjadi buta karena gara-gara Mbak COVID-19 ini. Kita menjadi pincang, ekonomi menjadi lemah, cita-cita sulit tercapai, masa depan pendidikan anak kacau. Semuanya realitas inilah yang membuat kita buta. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai orang beriman, kita tidak boleh putus asa dengan realitas kita yang serba membutakan ini. Seturut bacaan Injil pada hari ini, 2 orang buta, mereka mengikuti Yesus sambil berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam rumah itu, dia memanggil mereka, "Mari, datanglah ke sini." Dan ketika mereka datang, pertanyaan menantang untuk mereka adalah, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Suatu pertanyaan yang menggejolak di dalam hati setiap orang. Kalau orang dalam keadaan buta, maka harapan untuk dapat melihat itu adalah tipis. Orang sudah 1 kali gagal, untuk bangkit kembali itu butuh perjuangan ekstra. Orang yang menderita penyakit yang konon sangat berbahaya, tetapi kehilangan iman akan Kristus, dia akan tenggelam bersama situasi yang tengah dideranya itu. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudaraku umat beriman yang terkasih, selama masa Advent ini, saya mengajak kita semua, termasuk saya, kita menyadari diri kita yang adalah orang-orang buta. Buta dalam segala konteks. Dan dalam keadaan kebutaan itu, kita jangan bertinggal diam. Tetapi kita datang kepada Tuhan Yesus dan kita berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Suatu seruan yang sangat luar biasa mendalam dan permohonan mendesak dari orang-orang buta merupakan dalam tradisi doa Yesus yang berbunyi, "Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Kita orang berdosa, kita buta. Maka Yesus selalu mengabulkan doa yang disampaikan kepadanya dengan penuh iman, demi penyembuhan penyakit-penyakit atau demi pengampunan dosa. Dan setelah kita mengalami mujizat Tuhan di dalam diri, keluarga, dan pribadi sesama, maka dia akan mengatakan, "Pergilah dalam damai, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, oleh karena itu kepada ibu bapak saudara-saudari pendengar setia YouTube, jangan sekali-sekali kendor imanmu. Kalau memang sedang kendor di masa pandemi ini, kita masih juga diliputi suasana ketakutan untuk datang beribadah ke gereja. Bangkitlah, tumbuhkanlah semangat imanmu bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita semua. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, berkaitan dengan ketakutan dan kebutaan kita di tengah COVID ini, saya berani mengatakan sampai saat ini tidak pernah ada yang namanya klaster dari rumah ibadah. Tidak akan pernah ada. Protokol kesehatan tetap kita jalankan dengan penuh ketaatan. Dan semuanya ini dalam suasana kasih, dalam suasana cinta. Karena kita sama-sama adalah orang buta. Dan kita sama-sama datang ke gereja dan berseru kepada Tuhan, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dan Tuhan akan bertanya kepadamu, "Percayakah Anda bahwa saya akan memberikan Anda rasa terang, akan memberikan Anda solusi, akan memberikan Anda jalan keluar terhadap kebutaan hidupmu?" Dengan iman yang lantang kita yakin dan dengan tegas kita mengatakan, "Ya Tuhan, kami percaya." Maka terjadilah padamu menurut imanmu. Demikianlah firman dan permenungan kita pada kali ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.